Jadi kadang-kadang dalam hati kecil tuh ada perasaan kapan lagi ada yang seperti ini gitu. Yang dia itu berpikir keras dan dia juga bertindak untuk memikirkan masa depan gereja, umat Kristen, orang Batak, Indonesia, kan? Ya, Sistematis ya? Iya, sistematis. Jadi ya istilahnya bahasa sekolahan lah. Gitu. Tapi dia bisa mengimplementasikan itu dalam keseharian tuh nggak kagok, nggak kaku gitu loh. Itu sih. Itu yang unik karena memang cara berpikir yang runut itu jadi ciri khas ya. Jadi saya kira ini ya, dan bercandanya juga jadi runut ya. Gitu. Iya. Tapi kalau kita nggak berani bercanda di depan dia. Nggak berani kita. Iya. Gereja tidak boleh diam kalau terjadi ketidakadilan. Kalau terjadi perkosaan terhadap hak asasi manusia. Kalau terjadi pembatasan kebebasan, gereja harus bersuara. Apa didengar atau tidak ya? Kalau dihukum karena itu silakan. Tapi yang untuk itu gereja ada. Kalau tidak ada gunanya gereja. Teman-teman, bertemu lagi di channel SAI Nababan ini sembari membicarakan hal-hal menarik warisan dari Opui Pengurus SAI Nababan. Dan kali ini kita akan bicara unik ya dengan Bang Basar nih. Bang Basar juga ini kayak semacam kenang-kenangan lah ya, nostalgia kita gitu ya dengan almarhum, dan kita mungkin juga akan cerita pengalaman pertama kali ketemu gitu. Bang Basar dulu ketemu Opung pas kapan tuh? Pas lagi kapan? Aku tuh ketemu dia langsung makan siang. Wush, enak ya. Waduh, saya bertemu dia waktu itu KKR Bang, waktu rebut-rebutan supaya bisa salaman, masih kecil waktu itu. Oh, ketemu pertama. Langsung ketemu orangnya ya. Langsung ketemu orangnya, salaman, tangannya lembut sih waktu itu. Ingatnya itu aja waktu itu. Karena masih umur 7 tahun kayaknya ya. Zaman waktu itu sering ada kebaktian di Parlapean dan KKR gitu. Nah, beliau ada di sana. Itu ya. Aku kalau ketemu pertama maksudnya ini kan kita ketemu langsung pertama ya. Face to face. Kalau ketemu maksudnya aku ngelihat jauh, jarak jauh gitu. Aku pernah di HKBP Jalan Riau. Waktu itu dia bikin ada acara KKR. Itu sekitar tahun 2007 kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi tapi ngeliat aja ya. Cuman dalam hati, aduh gue pengen dong salaman sama Opui gitu kan. Nah, tapi kan karena banyak banget orang yang rebutan nggak kesampean gitu. Nah, lalu ini unik. Jadi waktu itu kan sebelum kita diminta untuk bantu ngeditin buku selagi masih siang. Nah, jadi diminta sama Bang Otasi anaknya. Di sini datang lu kau ke Jakarta ketemu sama bapak, dia bilang gitu kan. Ketemulah. Nah, tapi itu berapa hari sebelum ketemu kan aku nanya-nanya, pendeta saya itu orangnya gimana sih gitu kan. Terus kan ada yang bilang, aduh Bang, pokoknya Abang nggak boleh telat kalau ketemu pendeta saya. Sampai Abang telat, habis Abang dimarahin, dia bilang gitu. Jadi aku udah deg-degan gitu. Nah, pas aku sampai, itu aku telat 5-10 menit lah. Oh iya. Sebenarnya kalau kita kan kalau misalnya telat setengah jam juga kita cincai lah ya gitu masih kan. Aman lah. Masih aman lah kan. Tapi pas ini aku takut gitu. Nah, terus ngobrol lah sebentar lalu diajak makan siang. Nah, waktu itu lalu dia berdoa kan pas makan. Jadi kebayang kan kalau kita makan sama seseorang, kebetulan pendeta saya ini favorit. Memang dia idola panutan buatku gitu kira-kira. Nah, mungkin buat teman-teman yang cukup banyak lah. Banyak ya orang-orang juga yang seneng gitu. Nah, jadi waktu dia berdoa itu aku kayak ngerasain kayak, wah ini gua ketemu tanda kutip Tuhannya orang Batak. Ya, sosok yang diidolakan lah ya. Iya, diidolakan gitu. Jadi itu. Nah, lalu kan kami makan. Nah, abis dia ngobrol itu makan, lalu aku pikir kan ngobrol lagi. Nah, ternyata setelah itu dia istirahat sebentar, lalu dia tidur siang. Emang jadwalnya ya? Iya. Nah, gitu. Terus aku mikir gini kan, aku nggak nanya sama Bang Otasi, Bang, aku nggak berani nanya, cuma dalam hatiku gini, loh kok tidur ya amang itu gitu kan. Nah, lalu aku bertanya-tanya dalam hatiku kan, kenapa ya tidur gitu kan. Nah, lalu ketemu lagi di 2 minggu berikutnya ketemu lagi gitu. Nah, pas itu kayaknya saya ikutan. Nah, yang kita makan bareng kan gitu. Nah, betul. Jadi itu baru aku dapat cerita itu bahwa, tapi nggak nanya kenapa minggu lalu amang langsung tidur gitu, nggak. Oh, ternyata tidur siang itu memang sudah jadi kebiasaannya pendeta saya, dan dia sangat disiplin ya sama dirinya gitu ya, pola hidup kan kira-kira gitu. Itu sih. Iya, itu menarik juga sih karena memang akhirnya waktu itu kali pertama ketemu dekat ya berarti. Iya, gitu. Jadi pokoknya itu dibilang nightmare enggak sih, tapi ya memang ada deg-degan gitu. Jadi itu. Nah, lalu kan kalau ngelihat ini ya kan, setelah itu kan kita collect data ya, termasuk video-video khotbahnya segala macam gitu kan. Jadi waktu kita lihat, aku waktu lihat videonya tuh, kok ini ngomongnya karismatik banget gitu loh.
Ya kan, karena belum pernah lah ya ketemu pendeta yang seperti itu ya, yang karismatik banget gitu. Kalau ngomongnya tuh bisa menyentuh hati kita, lalu kita bisa apa ya? Oh iya emang gitu kan. Dan ada suara memang khas ya. Khas gitu. Khas Batak tapi tidak keras-keras banget, tapi kena di hati. Gitu. Iya. Dan dengar sih ya, katanya tuh banyak juga pendeta HKBP itu yang sampai niru gaya. Jadi niru gaya dan cengkok-cengkoknya dia tiru bahasanya juga mirip-miripin gitu loh. Iya, tapi itu bentuk kekaguman lah ya. Betul. Dan itu jadi. Tapi menurut abang beda nggak sih pas ketemu ngeliat mimbar langsung gitu, sama pas ketemu langsung? Kalau aku ngeliat nadanya agak nggak berubah sih sebenarnya. Nggak berubah. Jadi apa ya, dia sebenarnya dia tampil apa adanya dia. Tapi kan kupikir dia memang karena banyak baca buku, lalu dia apa ya, punya pengalaman yang luar biasa gitu ya. Dan masa mudanya mungkin dipenuhi dia dengan belajar diskusi gitu. Jadi ya di masa tua dia, kan kita ketemu tuh waktu itu kalau salah umurnya udah 80. Iya, betul. 79 80 ya. Antara itulah ya. Nah, jadi itu kita ketemu itu ya memang apa ya? Ya wajar dia kalau memang punya kapasitas, kualitas seperti itu sekarang, karena dia memang dari kecil dia mempersiapkan itu gitu. Dan satu yang saya ingat banget itu kalau ketemu itu ini Bang, ada pas ngobrol ya, saya kira pas di khotbah doang gitu. Tapi pakai poin kan, yang pertama, yang kedua, yang ketiga kesimpulannya gitu kan. Saya kira tuh di khotbah doang, tapi pas ketemu langsung gitu juga ternyata gitu. Jadi ini bagaimana? Pertanyaan satu, yang kedua, ini dari saya gitu. Nah, bagaimana dari Anda gitu. Jadi ternyata bener ya, dia teratur itu. Dia runut kan? Iya, runut. Sistematis ya. Iya, sistematis. Jadi ya apa istilahnya, bahasa sekolahan lah gitu. Tapi dia bisa apa ya, bisa mengimplementasikan itu dalam keseharian tuh nggak kagok, nggak kaku gitu loh. Betul. Itu sih. Itu yang unik karena memang cara berpikir yang runut itu jadi ciri khas ya. Jadi saya kira ininya dan bercandanya juga jadi runut ya. Gitu. Iya. Tapi kalau kita nggak berani bercanda di depan dia. Nggak berani kita. Ya, saya juga waktu itu pernah sekali memang ada dari media ya ngewawancara langsung ya. Jadi di sela-sela dia bertemu dengan orang lain, terus di rumah waktu itu di dapurnya untuk berwawancara. Dan tetap ya nggak beda gitu, runutnya sama gitu ya. Jadi gini dan on the point gitu ya. Jadi setiap ada pertanyaan memang nyambung dengan langsung gitu. Jadi nggak terlalu banyak basa-basinya, tapi memang dapat isi sih sebenarnya, isi gitu ya. Itu sesuatu yang waktu saya ngeliatnya sebagai pengkhotbah dan mengkagumi, tapi pas ketemu bicara juga ya memang tetap kagum karena memang obrolnya selalu berisi ya. Jadi berisi. Itu yang saya rasain banget waktu itu. Aku sih pas sejak pertemuan pertama itu aku berpikir gini pas pulang, kenapa sih nggak dari dulu gua ketemu gitu. Nah, itu betul. Ada banyak hal yang bisa kita serap gitu ya dari pengalaman pendeta saya, intelektualitasnya, lalu pengalaman dia gitu kan. Ya. Sesuatu yang sebenarnya mungkin bisa kita baca ya, tapi kita cari. Tapi pas ketemu langsung memang beda. Ya itu kita dapat spiritnya ya, dapat menyerap semangat itu dan merasakan itu kalau dalam bahasa ketransfer lah ya semangatnya gitu ya. Jadi kita pulang dari sana itu langsung kepikiran beberapa ide tapi dengan semangat gitu ya. Iya. Gitu. Dan langsung ngerasa ini tanggung jawab yang harus diambil. Iya. Gitu. Padahal kan sebelumnya kenal juga enggak. Iya. Kan gitu, dekat juga enggak kan gitu kan sebelumnya kan. Nah, semarga juga apalagi enggak. Dan saya kira mungkin teman-teman yang pernah berinteraksi langsung kayaknya itu ya, kalau nggak salah waktu Opung meninggal kita sempat kumpulin beberapa testimoni ya. Ada beberapa orang yang mungkin cuma sekali dua kali jumpa tapi ngerasain itu gitu ya. Ngerasain ketransfer semangatnya itu gitu ya. Itu kayaknya mungkin yang apa ya, kalau bilang itu kayak gift ya, itu kayak karunia mungkin ya yang dimiliki oleh seseorang ya. Iya, karunia tapi karunia yang Tuhan berikan, cuman dia memang istilahnya itu dikelola sama dia. Betul. Jadi kalau karunia yang tidak dikelola dengan baik kan juga nggak akan bisa berkembang kan, kira-kira gitu. Itu yang saya kayaknya dapat belajar bahwa pas ketemu sama opung saya mungkin nggak butuh waktu panjang untuk kita langsung merasakan semangatnya, untuk bisa tahu visinya, untuk bisa tahu apa yang menjadi prioritas dia untuk kekristenan, untuk gereja, untuk masyarakat Indonesia, langsung terasa banget seperti itu. Dan aku berpikir gini, belakangan ya setelah almarhum pendeta saya ini meninggal gitu. Jadi kadang-kadang dalam hati kecil tuh ada perasaan, kapan lagi ada yang seperti ini gitu. Yang dia itu berpikir keras dan dia juga bertindak untuk memikirkan masa depan gereja, umat Kristen, orang Batak, Indonesia gitu. Nah, jadi bahkan Dewan Gereja Dunia ya. Iya, gitu. Jadi nah ini tuh ini yang mungkin harus jadi perhatian kita ya. Kalau kita ngelihat misalnya tren anak-anak muda sekarang ya bukan dibilang mustahil. Tapi
agak jauh ya, maksudnya ininya. Kapasitas untuk Ya, kesananya. gitu. Dan mungkin baru akan lahir lagi, mungkin yang seperti saya ini mungkin 100 tahun lagi. Jadi nabi ya Bang? Bukan, 100 tahun lagi mungkin, karena gini. Butuh ini ya, butuh sesuatu yang Memang beda kan kualitas. Kalau kita mau jujur sekarang, kualitas maaf kata ya ini ya. Ini kita bicara soal kalau jadi jemaat yang kritis. Nah, Hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini kan, oke. aku nggak tahu apa karena memang pola didiknya Atau atau tuntutan zaman tuntutan mungkin. zaman mungkin itu jadi membuat mereka nggak terlalu yang Ya, apa ya, serius itu untuk belajar, iya, serius gitu. itu untuk memikirkan ya. gitu. Tapi bukan kita bilang bahwa mereka tidak belajar ya, Betul, gitu. betul. Gitu Ya, sih. itu sesuatu yang kayaknya perlu kita gali bersama ya, bagaimana dapat semangat dan perasaan bertanggung jawab untuk belajar itu ya, untuk menulis gitu ya. Itu Jadi kayak misalnya kemarin kita baru melewatin hasil apa ya, melewati pesta demokrasi misalnya gitu. betul. Aku membayangkan kalau pendeta saya ini masih hidup, dia akan punya suara keras terhadap Praktik-praktik yang praktik-praktik dilakukan yang, ya gitu. Jadi, nah ini kan kita hampir tidak melihat itu gitu ya. Nah jadi ini butuh gitu loh. Jadi bahwa kita kapan lahir tokoh Kristen yang mungkin nggak perlu seperti saya, atau mungkin bisa jadi nanti akan lebih dari saya, tapi paling tidak mendekati dulu lah. Kapasitasnya untuk menyampaikan itu gitu ya. Sesuatu yang memang perlu digali lebih jauh karena ya kita butuh ya, kita memang butuh. Butuh. Sekarang kalau misalnya kita mau cari teman diskusi lah, susahnya setengah mati. Iya kan? Iya. Di pengetahuan mungkin ada yang bisa lah ya, kalau soal pengetahuan. Ya, bisa baca lah, googling gampang lah. Soal integritas itu yang agak sulit, dan semangat sewaktu kita bertemunya itu ya yang mungkin agak sulit didapatkan sekarang gitu. Walaupun tentunya harus tumbuh sih yang kayak gitu, memang harus ada ya. Dan cara menyampaikan, kalau pendeta saya iya, ini betul. alkulturatif kan dia, kalau menyampaikan tuh enak banget, ya. enak banget gitu. Nah, kita nggak tahu kalau ya ini aku bisa beberapa kali ya punya pengalaman mendengarkan misalnya khotbah-khotbah yang disampaikan hamba Tuhan ya. gitu. Menurutku apa template. Oh, sudah bisa kita tebak lah ya kira-kira. Iya. Habis ini kesini gitu ya. Kita bukan bilang maksudnya kita lebih pintar, bukan. Enggak, tapi enggak. bahwa kita butuh digarami kan. Gitu. Nah, jadi ini yang perlu mungkin yang jadi perhatian untuk kita semua. Aku sendiri nggak tahu gimana caranya supaya itu lahir, supaya tercipta. Mungkin ya, kalau dulu kan pendeta saya ini kan temennya kan Eka Dharma Putra gitu-gitu ya, Iya. yang baca buku. Ada atmosfer diskusi yang menarik ya di zaman itu, memang betul. Ada Pak Simatupang, ada ini ya betul. Nah kalau sekarang ini aku pikir rasanya gereja perlu ya memperhatikan hal-hal seperti ini ya sekarang ya. Jadi ada lingkungan yang membuat dan memungkinkan para hamba Tuhan untuk bukan sekedar belajar, tapi memang dengan penuh tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya ya. Itu yang kayaknya perlu kita dapatkan gitu. Jadi menarik sih kalau ngelihat opung saya khotbah di beberapa tempat gitu ya, dan melihat ya semangatnya begitu gitu ya. Entah di forum yang katakanlah bahkan melewati batas-batas denominasi gereja ya. Kita pernah lihat dia khotbah di gereja-gereja karismatik, pernah khotbah di ini, dan juga gak hanya untuk kekristenan, kita lihat dia khotbah juga untuk berbicara juga di forum-forum demokrasi internasional juga, dan itu menarik. Jadi artikulatifnya sama, pemikirannya konsisten gitu, dan itu yang didapat dari belajar lama-lama dan berinteraksi dengan begitu banyak. Dan ada manuver-manuver baru kan? Iya. Pemikiran-pemikiran baru. Betul. Jadi kita dapat ide segar saat mendengarkan ya. Itu yang kita harapkan. Jadi bukan sekedar mengulang-ulang yang sudah ada, yang sudah pada tahu gitu. Tapi walaupun sebenarnya yang disampaikan itu hal-hal yang katakanlah simple ya sebenarnya, dalam artian memang sesederhana itulah kebenaran sebenarnya. Jadi memang disampaikan dengan nada yang ini, ayatnya mungkin kalau pakai khotbah mungkin orang udah tahu ayatnya gitu, tapi ternyata cara tafsirnya, penyampaiannya berbeda ya. Maknanya berbeda karena bukan cuma sekedar tafsir homiletika atau pakai ilmu, tapi memang lahir dari pengalaman dan hati kayaknya ya. Itu yang kita rasakan dan sekali. Jadi kayak kemarin ya kita kan sempat ya itu promo bukunya ya selagi masih siang. Betul. Itu kan kalau nggak salah 2 tahun lalu ya. Iya. Dan sampai hari ini tuh bukunya masih dicari. Tapi sayangnya memang terbitan pertama terbitan pertama udah habis. Nih kita lagi nunggu terbitan kedua. Nanti kalau terbitan kedua nanti kita kasih tahu deh ke teman-teman gitu. Iya, itu info yang bisa dicarikan terus ya di channel ini ya nanti. Mungkin kita bisa obrolin lagi buku-buku berikutnya dan juga buku-buku kumpulan khotbahnya nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Kenapa Opung Nababan itu bisa punya ini ya, bisa punya karisma lah kita katakan gitu ya, yang ngebekas. Itu nostalgia kita nih mungkin Bang ya. Pengalaman kali pertama ketemu Bang Basar enak ketemu pertama makan malam gitu. makan malam tapi deg-degan coy. Deg-degan gitu. Makan siang ditinggal tidur habis itu.
Itu menarik. Tapi terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan. Teman-teman juga boleh share di kolom komentar kalau pernah punya perjumpaan khusus ya dengan beliau ya, gimana rasanya gitu. Kita udah kumpulkan beberapa testimoni soal itu dan saya yakin sih sebenarnya masih banyak hal-hal yang belum diungkap juga. Jadi boleh share juga di kolom komentar. Terima kasih juga telah menyaksikan video ini. Terima kasih juga Bang Basar sudah berbagi ya. Kita jumpa lagi dalam obrolan-obrolan menarik berikutnya di channel ini. Sampai jumpa teman-teman semua. Dadah.